Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Oktavian Arisandi dan Ibu Ma'rifatus Saadah. Bagaimana Selamat kabarnya siang. hari ini? Ya, selamat siang Bu Cici. Kabarnya hari ini sehat walafiat, bugar selalu. Terima kasih. Bu Cici sendiri bagaimana? Ya, kabar saya juga baik, sehat, alhamdulillah. Bu Ma'rif, bagaimana Bu Ma'rif? Alhamdulillah, kabar saya juga baik, Bu. Baiknya luar biasa. Bahagia Ya, sekali hari ini, Bu, saya. iya, alhamdulillah. Jadi, baiklah Bapak Ibu, hari ini adalah kegiatan proses coaching yang akan dilaksanakan oleh Bapak Oktavian dan Ibu Ma'rif. Sebelumnya, di sini saya selaku observer, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Baik, saya Ibu Cici Wahyu Kurniati, saya dari SMK Negeri 2 Tegalsari, pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini peran saya sebagai observer. Proses coaching hari ini akan dilaksanakan oleh Bapak Oktavian Arisandi selaku coach. Nah, Bapak Oktavian di sini adalah guru pengampu mata pelajaran matematika dari SMA Negeri 1 Tegal Delimo. Nah, selanjutnya ada Ibu Ma'rifatus Saadah, di sini berperan sebagai coach. Nah, Ibu Ma'rifatus adalah guru pengampu pelajaran mata pelajaran di kelas untuk jenjang sekolah dasar. Nah, baiklah Bapak Ibu, di sini sebelumnya perlu kita pahami bahwa proses coaching kita kali ini kegiatan yang akan kita lakukan adalah sebagai sarana dalam mengumpulkan tugas demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3. Jadi di sini apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa disangkut pautkan yang tidak ada hubungannya, semoga tidak ada yang sampai sakit hati, seperti itu ya. Jadi karena di sini semata-mata hanyalah sebagai untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya, sebelum proses coaching ini dimulai, ini saya selaku observer ingin bertanya kepada Bu Ma'rif dan Bapak Oktavian. Di sini dalam sebuah proses coaching ada sebuah kompetensi inti yang harus dicapai. Nah, nanti ke depannya ketika proses coaching, ya, ada 3 tahapan, ya kan, Bapak Ibu pasti sudah paham ya, 3 tahapan itu dalam sebuah proses coaching. Ada prasupervisi, ada observasi, dan ada pasca percakapan. Nah, di sini saya sebelumnya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kompetensi inti apa yang ingin dicapai dalam proses coaching kali ini? Baik, bisa dimulai dari Bapak Oktavian Arisandi. Oke, terima kasih Bu Cici. Di dalam proses coaching ini saya pengen menjadi seorang pendengar yang aktif dan juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Ma'rifatus sebagai kunci seperti itu. Iya, ada 2 hal ya, Pak, ya. Mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, itu dari Bapak Oktavian Arisandi. Kemudian kalau dari Ibu Ma'rifatus Saadah. Bu Ma'rifatus, ini kompetensi inti yang ingin dicapai apa, Bu? Iya, terima kasih, Bu Cici. Kompetensi yang akan saya capai yaitu sebagai pendengar aktif dan kehadiran penuh, Ibu. Iya. Terima kasih. Untuk Ibu Ma'rifatus Saadah, kompetensi inti yang ingin dicapai adalah mendengarkan secara aktif dan yang Kehadiran penuh. kehadiran secara penuh. Baik, Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah tiba saatnya saya selaku observer mempersilakan kepada Bapak dan Ibu untuk memulai proses coaching. Selanjutnya saya berikan waktu dan kesempatannya kepada Bapak Ibu. Saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Oktavian Arisandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Pak Oktavian Arisandi, ada waktu luang siang ini, Pak? Waktu luang, Bu, ya. Alhamdulillah ada sih. Ada apa nih, Bu? Tumben banget kita bertemu dalam Alhamdulillah. daring. Nggih. Ya, ada Oh apa? iya, Gerangan. gini loh, Pak. Saya itu mau curhat. Oh, curhat. Curcol berarti ya. Curhat apa curcol, Iya, Bu? betul. Curhat, Pak. Kalau curcol nanti curhat colongan, loh. Iya, sering dicolong kan, iya. Iya. Gini loh, Pak. Saya itu memiliki murid yang tidak bisa Mhm, fokus dalam mengerjakan tugas. Nah, mhm, ada saja yang dilakukan. mhm, Kadang itu jahilin temannya, kadang mhm. keluar masuk kelas, bahkan kadang itu tiba-tiba berkelahi dengan temannya di dalam kelas. Oh, gitu. Lalu agar apa itu ia itu bertingkah tidak sewajarnya anak-anak gitu loh, Pak. Oh, Yang gitu. tujuannya itu agar teman yang lainnya itu tidak mengikuti pelajaran. Mhm. Bahkan dia itu keluar kelas mengajak temannya untuk beli jajan Oh, di gitu. kantin. Iya, Seperti itu, heeh, Pak. mhm. Ya, Bu Ma'rif, sebelum kita siang hari ini melakukan diskusi yang panjang lebar ya, nanti tentunya keinginan Bu Ma'rif dalam diskusi ini tuh apa sih sebenarnya yang diharapkan? Ya, kepengen saya anak itu bisa fokus dalam pembelajaran, tidak jahil kepada temannya, ya mengikuti aturan kelas gitulah, Pak. Oh gitu, berarti Bu Marifatus ini pengen ngubah kebiasaan anak ini menjadi lebih baik, terutama fokus di dalam pembelajaran, kemudian mengubah sikap-sikap yang suka berkelahi dengan temennya gitu ya. Nah, saya kira Betul menarik banget nih sekali. diskusi kita hari ini. Nggih, ya silakan Bu Marif. Iya. Nggih, silakan. Gimana? Ya, saya tadi kepengennya seperti itu, Pak. Anak yang seperti tadi itu sangat mengganggu lah di dalam kelas, terutama saat pelajaran matematika, Pak. Apa itu, Pak, waktu pelajaran matematika saya dekati, saya tanya, saya jelaskan, itu matanya tidak bisa fokus, Pak. Anak itu matanya jelalatan gitu loh, Pak. Oh Kesana gitu. kemari tidak bisa fokus. Dan intinya mengganggu temannya lah seperti itu. Sampai teman-temannya itu sudah hafal dengan tingkah lakunya. Sebenarnya sih dia itu dari keluarga yang kaya raya, Pak, dan juga Mhm. dari keluarga yang lengkap, bapak ibunya ada. Tapi entah bagaimana juga nggak tahu, entah salah asuhan kah atau bagaimanakah. Dengar-dengar itu sepenuhnya pengasuhan diserahkan kepada pembantunya gitu loh, Pak. Oh gitu. Kalau boleh saya tahu Bu Marifatus, nah ini kan anak tadi ini kalau saya lihat kan terlalu aktif ya, aktif di kelas. Nah ini mengganggunya ini dalam taraf apa Bu? Sudah sangat atau sedang atau cukup gitu? Cukup, Pak. Kalau sudah sangat itu ya kadang-kadang sudah sangat, tapi Mhm. setiap harinya itu kalau kriterianya itu cukup mengganggu sekali. Cukup mengganggu sekali ya. Nah, Iya. aktivitas apa sih yang sampai mengganggu temannya kalau boleh saya tahu Bu ketika di dalam sebuah pembelajaran? Misalnya ya, Pak, temannya itu tiba-tiba dijotosi gitu loh, Pak. Oh gitu. Nggak tahu, Mhm. nggak ada penyebabnya, nggak ada awal mulanya. Terus saya Mhm. tanyain, "Kenapa kok kok apa itu dijotosi tiba-tiba?" Ternyata dia itu memancing gini, Pak, dengan kata-kata seperti ini, eee, temannya di Upin Ipin itu kan ada yang Mail, ya. Mhm. Nah, kebetulan nama ayah si anak itu Mail. Oh Jadi gitu. Heeh. ditanya, "Siapa yang jualan di Upin Ipin?" Ya sama temannya jelas dijawab Mail. Mhm. Nah, atas dasar itu dia tiba-tiba langsung menjotosi temannya. "Lah, anu Hmm. loh Bu, itu loh, dia ngeloknya ayahku," gitu. Padahal ya memang benar jawaban si temannya itu. Ya, jawabannya benar, tapi kebetulan Iya, ayahnya ini namanya Mail gitu Bu ya. Nah, kalau betul. boleh tahu nih anak ini kelas berapa tuh Bu? Kelas berapa Kelas sebenarnya? 5, Pak. Oh kelas 5 ya kelas 5 Iya. ini memang ini ya senang senang mulai aktif-aktifnya lebih luar biasa nih. Nah terus Iya. kalau dari penjelasan Bu Ma'rif
Ma'rifatus tadi kan anak ini terlalu aktif, suka keaktifannya mengganggu temannya di kelas gitu sampai jotosan. Terus Ibu ini kedepannya mau seperti apa? Yang kepengen anak itu fokus dalam pembelajaran, menaati peraturan yang ada di dalam kelas, gitu Pak. Tidak jahil pada temannya, gitu. Oh gitu, berarti pengennya anak ini fokus. Nah, kalau menurut Bu Ma'rifatus sendiri, fokus di sini ini langkah yang tepat biar anak ini fokus apa kira-kira? Langkah yang tepat ya mungkin saya akan mengundang hadirkan wali muridnya ya Pak ya. Saya akan berkonsultasi ke kepala sekolah untuk membuat undangan tertulis yang ditujukan kepada wali murid tersebut. Nah, nanti setelah itu saya akan menjelaskan tingkah-tingkah dia yang sudah dilakukannya setiap harinya Oh gitu. gitu. Berarti pengen komunikasi dua arah dengan wali muridnya gitu ya, dengan orang Betul tuanya. sekali Oh Pak. gitu. Nggih. Nah, kalau boleh tahu nih, di dalam pembelajaran sendiri, selain dia pengennya fokus, ada hal lain nggak yang pengen diubah untuk anak ini selain fokus gitu? Tidak jahil pada temannya itu tadi Pak, Oh yang tidak ingin jahil. diubah. Iya. Jahilnya apa? Hanya sekedar jotosan dengan temennya atau hal yang lain Bu? Misalnya ketika dalam pembelajaran anak ini ganggu sampai catatan temannya dibawa atau gimana gitu? Oh, jahilnya itu tiba-tiba dia jalan, langsung mengambil pensil milik temannya. Terus tiba-tiba jalan lagi, ngambil buku milik temannya, dan itu terkadang dicoret-coreti, akhirnya Oh kan gitu, temannya dicoret. marah, Iya, begitu. benar benar benar. Anaknya Ya, lebih ke arah memancing emosi gitu ya, Bu, ya. iya betul Nah, sekali. kalau tadi kan, Bu Marifatus berencana pengen mengundang hadirkan orang tua nih, biar tahu kebiasaan anaknya di kelas itu seperti ini. Nah, kalau dari Bu Marifatus sendiri, kepada anaknya ini pengen diapakan Kalau saya mungkin rencananya? kepingin omong-omongan langsung empat mata gitu ya Pak, pendekatan. Oh Gitu, kenapa pendekatan, dia ya. kok seperti itu, kenapa kok dia seperti ini, begitu. Mungkin seperti itu yang Nah, saya rencanakan. oh gitu. Nah, pendekatan ini bagus sih. Pendekatan yang seperti apa, Bu? Untuk rencana Bu Marifatus terhadap siswa tersebut. Rencananya saya mau memanggil anak itu, terus Mhm. saya apa itu, saya tanyai kenapa dia kok sering berbuat seperti ini. Mungkin kebiasaan-kebiasaan apa yang dia lakukan di rumahnya kok sehingga dia berbuat seperti ini di dalam kelas, seperti itu, Pak. Nah, ini kan berarti kebiasaan anaknya. Pernah nggak sih, apa namanya, kebiasaan anak ini yang Bu Marifatus tahu gitu? Iya, Pak. Dari cerita temannya dan tetangganya itu, dia itu kebiasaannya dimanja, Pak. Misalnya, dia habis berkelahi dengan temannya. Mhm. Terus orang tuanya kan tahu, ditanyain dia, kenapa kok berkelahi? Terus gini-gini, akhirnya orang tuanya itu sering main tangan, Pak. Dipukulilah, dimarahilah habis-habisan, dikatakan yang tidak baik itu. Terus setelah itu mungkin orang tuanya apa itu Pak, mungkin orang tuanya menyesal ya setelah memukuli anaknya tadi. Jadi dia ditanyain, "Le, kamu mau makan apa? Dengan apa? Terus kamu nanti mau kemana?" Gitu. Jadi dia malah sering membuat ulah karena habis membuat olah dia dimanja, seperti itu, Oh Pak. gitu, iya iya iya, benar benar benar. Nah, kalau dari si anak sendiri sih, kan tadi dikatakan Bu Marifatus ini pengen melakukan pendekatan. Kalau saya boleh tahu pendekatan yang seperti apa, terus obrolan apa kira-kira yang nanti pengen Bu Marifatus itu terapkan kepada anaknya. Minimal kan karakter, ini kan sudah menyangkut karakter kan, karena dimanja, biar karakter anak ini bisa berubah. Ya, nanti saya akan mendekatan obrolan seperti ini. Misalnya contohnya ya Pak, Le, kenapa kamu kok berbuat seperti itu? Apa alasannya? Kan pasti dia menjawab gini gini gini. Terus saya akan bertanya, Le, apa hal seperti itu pernah dicontohkan kepada
orang tuamu atau kepada siapa? Seperti itu. Terus, apakah kamu tahu hal ini itu baik apa buruk? Terus apakah kamu tahu hal ini salah? Gitu, Pak, Oh gitu, ya rencananya. ya ya. Ya. Rencana yang sangat luar biasa Bu Marifatus. Ini tinggal action plan-nya nanti seperti apa gitu kan ya. Nah, Ya. terus ini nanti ketika sudah apa namanya dilakukan sebuah pendekatan kepada orang tua ataupun kepada siswanya. Nah, ini Bu Marifatus tentunya punya indikator, indikator keberhasilan langkah-langkah yang Bu Marifatus buat. Nah, indikator yang seperti apa yang sekiranya tampak kepada anak itu dikatakan sudah berubah, Bu? Indikator yang dikatakan sudah berubah kepada anak tersebut ya apabila anak tersebut bisa fokus dalam pembelajaran, satu. Yang kedua, tidak jahil kepada temannya. Gitu, Pak, indikatornya. Itu ya, cukup itu ya. Jadi nggak jahil sama bisa fokus. Atau mungkin lebih Iya. ke fokus sama nggak jahil aja dulu gitu Bu ya. Untuk Iya, karakter-karakter betul yang lain nanti sekali. bisa Karena hal menyusul itu gitu ya. sangat sulit sekali, Pak. Nah, terus ini Bu Marifatus, kapan nih rencananya pengen melaksanakan rencana? Kan tadi sudah dapat solusi, pengen ngobrol sama orang tua, tentunya juga pengen ngobrol sama anak, anaknya terlebih dulu gitu. Nah, kapan nih? Ataukah bebarengan atau satu-satu gitu? Nah, kalau rencananya saya mau ngobrol dengan anak itu habis ini, Pak, habis libur awal puasa ini, ketika masuk saya ingin memanggil anak tersebut menanyakan yang sudah saya jelaskan tadi, Pak. Terus setelah itu saya tanyain kepada anaknya, habis itu saya akan meminta bantuan kepala sekolah untuk membuatkan undangan secara tertulis yang ditujukan kepada orang tuanya. Nah, dalam pendampingan ketika orang tuanya sudah dipanggil di sekolahan, saya juga tidak lupa meminta kepala sekolah untuk menemani saya agar dalam percakapan tersebut tidak terjadi kesalahpahaman. Seperti itu, Pak. Oke. Iya, jadi ini ya apa kepala sekolah sebagai top manajemen mendampingi anak buahnya dalam penyelesaian masalah gitu Bu ya. Jadi nggak Betul sendiri tapi sekali. ada kepala sekolahnya untuk mendampingi biar terarah gitu ya. Sangat bagus dan luar biasa sekali sih Bu Marifatus. Saya doakan semoga rencana ini bisa terlaksana dengan lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan tentunya sesuai dengan yang Ibu harapkan gitu. Nah, Iya, Bu terima. Marifatus, kira-kira ada hal lain yang ingin ditanyakan atau ada lagi sudah cukup atau belum? Oh iya, Pak. Saya kira sudah cukup, Pak. Karena dua hal tersebut yang harus saya selesaikan gitu. Oh gitu ya, berarti sudah cukup ya, alhamdulillah. Nah, terus Ya. gimana nih perasaan Bu Marifatus? Kita kan sudah ngobrol panjang lebar, mulai dari awal sampai hari ini. Sampai sekarang, Ding. Ya, gimana Alhamdulillah perasaannya? setelah saya ngobrol dengan Pak Oktavian Arisandi tadi, perasaan saya jadi lega, saya tidak pusing. Awalnya itu kepala saya itu hampir meledak gitu loh, Pak. Oh Tapi gitu, kayak bom berarti ya. Tapi setelah saya berdiskusi dengan Pak Oktavian Arisandi tadi, perasaan saya lebih lega dan plong gitu. Oh iya, oke. Ya. Alhamdulillah kalau gitu diskusi kita kali ini membawa manfaat gitu. Jadi Bu Cici Bu Marifatus nggak sia-sia gitu. Dan saya juga terima kasih nih udah diajak ngobrol. Bu Marifatus juga percaya sama saya bisa curhat-curhatan gitu. Saya juga terima kasih. Kalau mungkin nggak ada hal lain yang ditanyakan Bu Marifatus, sekiranya saya boleh pamit karena hari ini juga ada pertemuan lain gitu. Wah, ya Pak. Silahkan, G. Mohon maaf nggih Pak kalau mengganggu waktu tidak Bapak. apa-apa. Iya, tidak apa-apa Bu Marifatus. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Oktavian dan Marifatus, proses coachingnya sudah selesai? Sudah ya?
Ya, sudah Bu, Alhamdulillah sudah sudah, benar, Iya. Bu. sudah selesai. Alhamdulillah proses coaching sudah berjalan dengan baik. Di sini yang saya amati proses coachingnya berjalan dengan lancar. Kemudian dari segi coach, Bapak Octavian bisa membimbing coachnya, bisa membimbing Bu Ma'rif dengan membimbing, mengarahkan untuk menuju sebuah solusi, gitu. Karena pada dasarnya proses coaching itu adalah berorientasi untuk memecahkan sebuah masalah, mencari solusi dari sebuah permasalahan yang ada, kan begitu. Nah, kemudian di sini dalam sebuah proses coaching yang sudah dilaksanakan, tadi di awal tadi saya menanyakan kompetensi inti yang ingin dikembangkan. Nah, pertama ini saya ingin Bapak Octavian Arisandi dahulu nih yang ingin menjabarkan. Nah, tadi Bapak Octavian menjabarkan kalau kompetensi inti yang ingin dikembangkan dalam diri adalah mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Nah, di sini Bapak Octavian Arisandi, ketika proses coaching berlangsung, nah ini bagaimana yang Bapak rasakan selama proses coaching dan dampaknya, umpan baliknya terhadap diri apa? Ya, terima kasih Bu Cici. Jadi dalam proses coaching ini sangat luar biasa sekali materi yang permasalahan yang disampaikan oleh Bu Marifatus, di mana ada seorang siswa ini yang nakal banget gitu. Kalau saya mengatakan nggak nakal sih, cuma anak ini hiperaktif. Jadi di kelas itu dia sering mengganggu temannya, kemudian juga tidak fokus dalam pembelajaran. Nah, di dalam proses coaching ini seperti yang saya katakan tadi, saya itu pengen mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Nah, dari proses tadi yang sudah kami lalui, alhamdulillah untuk saya juga berusaha untuk mendengarkan secara aktif cerita-cerita dari Bu Marifatus seperti apa, kemudian juga apa penyebabnya seperti itu, kemudian yang melatar belakangi anak ini kok menjadi lebih aktif daripada yang lain. Kemudian terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini saya kira sudah cukup yang saya berikan kepada Bu Marifatus karena beliau sendiri juga bisa memberikan umpan balik yang baik gitu. Seperti itu Bu Cici. Iya, berarti sudah tercapai, Pak ya. Kemudian kalau untuk Bu Ma'rifatus Sa'adah, ini bagaimana Bu kompetensi inti yang ingin dikembangkan? Tadi di awal saya sudah menanyakan bahwa kompetensi yang ingin dicapai adalah mendengarkan secara aktif dan tercapainya kehadiran secara penuh. Nah, ini bagaimana Bu? Selama proses coaching berlangsung, apakah kompetensi itu sudah dicapai? Oke, terima kasih Bu Cici. Alhamdulillah kompetensi yang awalnya direncanakan sudah tercapai dengan baik, yaitu mendengarkan secara aktif dan kehadiran secara penuh. Dari paparan Pak Sandi tadi sudah menanyakan hal-hal yang mengarah kepada solusi dan tanggung jawab saya terhadap permasalahan yang saya alami. Seperti itu Bu, terima kasih. Baik. Jadi di sini serangkaian proses coaching sudah dilaksanakan dengan lancar, ya tidak ada kendala baik dari segi Bapak Octavian Arisandi maupun dari segi Ibu Ma'rifatus Sa'adah. Nah, jadi harapannya dengan dari proses coaching di sini dapat mengembangkan kompetensi diri untuk mengembangkan kompetensi diri secara profesionalisme dalam bekerja, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, proses coaching sudah dapat diakhiri. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diluangkan untuk kita bertiga hari ini. Nah, baiklah sudah bisa diakhiri. Saya selaku server mengucapkan terima kasih. Baik, kami Bapak Ibu CGP Angkatan ke-7 dari Kota Banyuwangi dapat menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual dalam modul 2.3. Salam guru penggerak. Marilah kita menjadi guru yang bergerak, menggerakkan, dan tergerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cici. Terima kasih Bu Cici. Ya, sama-sama.